Ini ada PPT-nya. Jadi pertama kita akan belajar yaitu sistem urinaria. Layar aku udah nampak belum? Udah, Kak. Udah Kak. Eh, jadi di sini ada sistem urinaria ataupun perkemihan, yaitu nanti tuh dia sistem yang bakal berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme, hasil-hasil zat limbah yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, juga kayak senyawa-senyawa hasil urea, kayak dia urea kan dari amonia yang tidak dibutuhkan lagi nanti itu bakal dikeluarkan dari urin, terus hasil-hasil kreatinin. Kreatinin kan dari otot, terus habis itu nanti bahan asing atau produk-produk yang nanti itu nggak diperlukan ataupun produknya ini eh, kadarnya itu berlebih di dalam tubuh. Terus nanti itu dia itu sistem urinaria ini dia itu menyaring 180 liter darah per hari dan ginjal ini kan terdiri dari dua pasang kanan dan kiri. Dia itu nanti juga ada ini gambarnya ada ginjal ginjal ini dua, terus habis itu ada ini ada ureter sorry, terus ini ada kandung kemih atau vesika urinaria dan nanti itu sini ada uretra. Terus ginjal anatomi ginjal ini kan udah kalian belajar mungkin di anatomi nanti dia itu berada yang ginjal kanan itu lebih terletak lebih rendah dikarenakan adanya tertekan oleh hati dan dia itu bentuknya tuh kayak kacang. Terus nanti itu terletak setinggi torakal 12 sampai lumbal 3. Terus ini ada struktur ginjal. Struktur ginjal tuh dia ada terbagi, ada yang bagian korteks, ada yang bagian medula. Yang bagian korteks itu yang bagian ini, yang bagian medula tuh bagian yang ini. Dan yang bentuk kayak kipas-kipas, ini namanya piramid ginjal atau ya piramida renalis. Terus nanti tuh kalau yang di korteks itu dia tuh terdapat glomerulus di sini. Terus di daerah sini tuh ada kapsula Bowman, tubulus contortus proximal. Terus kalau misalnya yang medula ini, itu nanti tuh dia ada terdapat piramida renalis, papilla renalis, ini sama basis renalis. Ini ada bagian pelvis renalis. Pelvis renalis itu nanti itu dia ada yang kalis yang mayor, ada yang minor. Terus nanti itu di sini nanti itu juga ada tapi gambarnya yang ada di sini nanti itu ada dia arteri dan juga vena renalis. Terus ini ada nefron. Nefron ini adalah unit fungsional ginjal, yaitu unit fungsional ginjal dia tuh terdiri dari ada tiga komponen. Ada komponen vaskular yang lebih umumnya itu komponen vaskular sama yang tubular. Kalau vaskular ini yang dia tuh jalur sirkulasi, nanti itu dia yang bakal menyaring dan menyerap zat-zat penting yang bakal dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Jadi nanti darah-darah yang dibawa ke sistem urinaria ataupun ke ginjal itu tuh tidak semuanya tuh bakal disaring dan bakal dibuang. Tapi penyaringan ini nanti itu berfungsi juga kadang ada zat-zat ataupun nutrisi-nutrisi yang masih diperlukan nanti bakal dikembalikan lagi ke tubuh. Terus nanti itu ada komponen yang tubular. Komponen tubular ini nanti itu yang saluran pengelola cairan untuk pembentukan urin. Nanti itu dia bakal dibawa ke ureter, terus ke kandung kemih. Terus ada yang vaskular. Kalau yang vaskular itu kan jalur sirkulasi, berarti kan istilahnya dia itu kan pembuluh darah. Jadi itu ada namanya itu ada yang arteriol aferen, eh, glomerulus, ada arteriol sorry yang aferen, ini yang eferen, terus habis itu ada yang kapiler peritubulus. Terus ada yang komponen tubular itu ada kapsula Bowman, terus habis itu ada yang tubulus proximal ini,
yang warna hijau. Kalau yang ini namanya tubulus distal. Dan ini ada yang namanya Ansa Henle. Dan Ansa Henle itu nanti dia tuh terbagi ada yang ascendens sama descendens. Terus ada juga kombinasi dari vaskular ataupun tubular itu ada ini namanya aparatus juxta glomerulus. Eh, jadi di arteriole afferent ini nanti itu dia kan bakal bawa darah yang dari tubuh itu ke glomerulus, terus nanti itu terjadi penyaringan di di glomerulus ini, dan itu bakal darah-darah yang udah disaring tuh nanti bakal ke arteriole afferent. Sorry, terus kita lanjut kan komponen vaskular ini ya tuh nanti kan glomerulus ini tuh berbentuk kayak bola. Nah, di sini tuh nanti dia tuh tempat filtrasi sebagian cair air ataupun cairan juga nanti zat-zat yang terlarut dari darah. Nanti tuh dia bakal melewati si glomerulus ini. Nanti cairannya itu bakal disaring di sini juga dan nanti itu komposisinya itu cairan itu nanti bakal mirip dengan si plasma. Terus nanti dia bakal melewati komponen tubular. Nanti tuh dia tuh untuk melakukan berbagai proses transport untuk darah tadi itu yang udah disaring bakal jadi urin gitu. Terus lanjut lagi ada yang komponen yang si kapiler yang peritubulus. Nanti ini kan dia bakal masuk eh, jaringan dengan darah dan adanya pertukaran di sistem si tubulus sama si vaskular tadi ini. Kalau si vaskular kan dia ada yang si kapiler peritubulus. Nah, kalau di sini kan ada yang tubulus. Kalau yang tubular ada yang tubulus proksimal dan distal. Nanti ini di sini bisa terjadi perpindahan lagi kayak saat terjadi penyaringan, setelah penyaringan itu kan kadang ada bahan-bahan yang masih diperlukan gitu. Tapi nanti ada juga bahan-bahan yang tidak lagi diperlukan. Jadi nanti setelah penyaringan di sini, nanti tuh ada eh, di sini kapiler peritubulus sama si ini kan kapiler peritubulus. Ini kan yang ini kapiler, yang ini kan tubulusnya, komponen tubularnya. Nanti tuh bisa terjadi di sini tuh perpindahan. Kadang ada yang di kapiler ini yang nggak dibutuhin lagi bakal masuk ke si komponen tubular. Kadang ada juga yang di bagian tubular ini, yang di bagian tubular ini bakal masuk ke kapiler bahan-bahan yang masih diperlukan. Jadi nanti kalau bahan yang dari tubular ini yang sudah masih diperlukan oleh tubuh, nanti masuk ke kapiler dan dibawa lagi oleh kapiler ke seluruh tubuh gitu. Ini kan nanti karena di tubular ini kan dia bakal eh, bermuara ya, bermuara nanti kan ke ductus colligens yang bakal jadi urin kompleks yang udah emang sisa-sisa limbah yang emang tidak diperlukan lagi gitu. Terus ada aparatus juxa glomerulus. Di sini tuh dia nanti bakal menghasilkan bahan-bahan yang berperan untuk mengontrol fungsi ginjal. Terus ini ada regulasi. Fungsi regulasi ini dia ada 4. Nanti ginjal tuh bisa mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar elektrolit CS gitu. Terus bisa juga membantu mempertahankan pH, juga membantu mempertahankan volume plasma yang sesuai. Yang penting dalam regulasi jangka panjang, tekanan darah arteri juga mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh untuk melihara
osmolaritas CES. Terus ada yang metabolik, nanti tuh bisa dia tuh mengubah vitamin D yang inaktif tuh jadi bentuk yang lebih aktif untuk bisa merangsang si absorpsi kalsium di usus. Terus nanti bisa sintesis amonia dari asam amino untuk pengaturan asam basa. Nanti kayak ini juga ngaruh ke yang pH tadi karena kan pengaturan pH tadi kan berkaitan dengan asam basa. Jadi kalau asam basa ini kan kalau misalnya H plus berarti asam, HCO3 berarti dia basa gitu kan. Jadi nanti ginjal tuh bakal mempertahankan pH juga dengan keseimbangan asam basa ini tuh selaras. Jadi kalau misalnya terlalu asam berarti nanti asamnya yang bakal dikeluarin, yang bakal diekspresiin. Kalau misalnya sebaiknya maka yang basanya yang bakal diekspresiin. Terus ada sintesis glukosa dari sumber non glukosa atau gluconeogenesis. Nanti itu misalnya di glukosa kita itu dalam tubuh kurang gitu. Jadi kita bisa ambil glukosa kita ini dari sumber yang non glukosa. Prosesnya ini yang namanya gluconeogenesis gitu. Saat kita saat kita puasa gitu contohnya. Terus nanti bisa menghancurkan dan menginaktivasi berbagai hormon. Kayak hormon yang ada untuk mengatur regulasi tekanan darah kayak angiotensin 2 dan lain-lainnya. Terus ada fungsi ekskresi, dia ini nanti ginjal ini bakal mengekskresi produk-produk sisa metabolisme di urin jika tapi kalau misalnya dibiarin terus menumpuk yang bahan-bahan yang nggak tidak diperluin ini itu kan yang nanti bisa menjadikan dia itu toksik bagi sel-sel di sekitarnya. Terus nanti itu dia bisa ngeluarin banyak senyawa asing yang masuk ke tubuh gitu. Terus ada fungsi hormonal, tadi perubahan hormon metabolit yang vitamin D menjadi yang inaktif menjadi bentuk aktif, terus menghasilkan sintesis enzim menghasilkan senyawa mirip hormon, terus menghasilkan eritropoietin, dia tuh jadi penghasilan pertama yaitu hormon hormon pembuat sel darah merah itu pertama itu dia dihasilkan di ginjal. Jadi fungsi hormonal ginjal itu juga penghasil sel darah merah sebelum dia itu nanti merangsang hormonnya itu ke si sumsum tulang yang bakal menghasilkan si sel darah merah kita ini. Terus nanti menghasilkan renin, memicu jalur renin angiotensin aldosteron, terus degradasi hormon yang berlebihan, terus itu dibaca aja boleh. Bentar. Hmm, Oh ya, tadi kan ada yang fungsi-fungsi hormonal. Itu kalian ingat, mungkin minimal dua, nanti kalian ingat aja, kalian hafal. Lanjut. Hmm, oke. Terus ada, nggak ada lagi kan nih? Hmm, nanti lagi berarti. Hmm, fungsi hormonal. Terus lanjut, ada mekanisme pembentukan urin itu. Yang pertama itu ada yaitu filtrasi. Filtrasi ini kan penyaringan yang ada di apa kapiler glomerulus tadi. Nanti itu dia bakal bisa menghasilkan atau penyaringannya itu jadi urin primer. Nanti juga ada urin sekunder. Nanti itu dia ada mengandung glukosa, garam, natrium, kalium, asam amino. Jadi ini dia tuh eh, urin primer ini hampir bebas dari protein karena mungkin molekul proteinnya itu yang besar-besar. Terus eh,
penyaringan ini dia itu juga harus ada melewati 3 lapis penyusun si membran glomerulus ini. Pertama tuh ada dinding kapiler glomerulus. Juga ada yang membran basal, juga sama yang terakhir ada lapisan dalam kapsula Bowman. Nanti ini dia tuh lapisan ini berfungsi sebagai saringan yang bakal menahan sel darah dan protein plasma itu, tetapi membolehkan air atau H2O dan zat terlarut dengan ukuran molekul yang lebih kecilnya itu lewat gitu. Jadi lapisan ini dia tuh ada namanya sel perosit, yaitu sel kayak mirip gurita. Dia tuh mengelilingi banyak prosesus kaki. Di antara prosesus-prosesus kaki terdapat celah-celah. Jadi di bagian prosesusnya itu nanti itu prosesus kakinya itu nanti ada celah-celah yang bisa jalur untuk melakukan penyaringannya itu. Terus, oh ini gambar yang mana? Jadi hanya ada 20% plasma yang terfiltrasi di glomerulus. 90%-nya itu diserap kembali ataupun direabsorpsi dan 1% tuh diekskresikan. Jadi dia tuh bakal menghasilkan LFG. LFG ini laju filtrasi glomerulus. Ratanya itu 125 mili per menit. Nanti ingat aja angka LFG ratanya itu berapa, berarti 125 mili per menit. Ini ada gambarnya. Ntar aku gambar aja biar mudah. Hmm, bentar ya. Oke. Jadi ini umpamaannya glomerulus ya. Nanti di sini ada kapsula Bowman-nya. Ini ada kapsula Bowman. Buat aja ya KB ini yang glomerulus. Nanti di situ tuh ada tekanan. Ada 3 tekanan nih. Ada 3 tekanan. Jadi nanti tuh yang pertama ada tekanan darah di kapiler. Jadi nanti dia tuh eh, kapiler da sorry tekanan darah kapiler glomerulus ini dia itu efeknya itu bakal mendorong filtrasi. Jadi 55% itu dia tuh bakal mendorong filtrasi ini. Ini 55 sorry kok 55%, 55 mmHg. Terus ada tekanan osmotik koloid plasma. Dia tuh bakal melawan filtrasi nih. Dia tuh bakal melawan filtrasi. Terus ada tekanan yang tadi tekanan hidrostatik yang melawan berarti dia tuh melawan filtrasi sebanyak 30 mmHg. Dan ada satu lagi yaitu tekanan eh, osmotik koloid plasma dia juga nanti tuh melawan si apa namanya? Sorry, sorry. Yang hidrostatik itu yang 15 mmHg, yang osmotik itu yang 30 mmHg. Yang 15 itu juga dia nanti tuh melawan sebanyak 15. Jadi nanti kalau kita hitung tekanannya itu nih 55 kurang 30 kurang 15 sama dengan 10 mmHg. 10 mmHg ini itu tuh adalah tekanan filtrasi neto. Yaitu nanti itu tekanan filtrasi neto itu adalah perbedaan eh, antara gaya yang mendorong filtrasi dan tekanan yang gayanya itu melawan
si filtrasi tersebut. Jadi ini nanti tekanan filtrasi netonya itu ada 10 mmHg. Ini ada LFG. LFG itu kan jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu. Ini ada rumusnya, eh, nggak terlalu penting, nice to know aja. Terus kita lanjut. Hmm, Nah, ini. Jadi LFG itu dipengaruhi oleh yang namanya tadi perbedaan si filtrasi neto tadi. Kan perbedaannya tadi itu tekanannya 10 mmHg. Nah, nanti tekanan ini tuh yang bakal mendorong cairan dalam jumlah yang besar dari darah menembus si glomerulus. Terus nanti laju filtrasi neto ini yaitu dia tuh tidak laju filtrasi glomerulus ini dia tuh juga berpengaruh bukan hanya ke si LFG tadi tapi juga berpengaruh ke luas penampang ataupun luas permukaan si penyaringan si glomerulus tadi. Terus ini ada yang koefisiensi filtrasi atau KF tadi inilah yang aku bilang tadi yaitu luas permukaan kapiler glomerulus tadi itu juga sangat berpengaruh ke nilai LFG tadi. Terus ada pengontrolan LFG. Pengontrolan ini ada tiga. Yang pertama ada pengaturan aliran darah melalui arteriol ginjal, ada yang autoregulasi sama hormon dan saraf otonom. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama ada pengaturan melalui si kapiler atau aliran darah melalui arteriol ginjal. Jadi jumlah darah yang mengalir ke glomerulus itu ditentuin dari tekanan darah arteri yang dari sistemik gitu. Dari seluruh tubuh tuh ratanya itu juga bakal ngaruh ke nanti tuh ke aliran darah di arteriol ginjal tadi. Makanya nanti tuh apabila si uh, resistensi arteriol aferennya itu meningkat ataupun terjadi resistensi kan tahanan gitu. Nanti darah ke glomerulusnya itu juga bakal menurun dan LFG-nya itu juga nilainya bakal menurun. Gitu juga sebaliknya. Kalau arteriol aferennya itu nanti menurun tekanannya, resistensinya ataupun tahanannya, dan itu tuh darah ke glomerulus itu bakal meningkat dan laju filtrasi, laju jumlah darah yang disaring persatuan waktu tadi itu juga bakal meningkat gitu. Terus ada yang namanya autoregulasi. Autoregulasi ini maknanya itu adalah perubahan spontan yang di yang diinisiasi oleh si LFG ini nanti itu untuk mencegah eh, yang bakal mencegah istilahnya dia nih mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi dengan dia itu bakal mengatur bagian intrinsik dari dirinya biar nanti itu eh, tekanan dari LFG ini bisa stabil gitu. Jadi kayak misalnya tekanan darahnya meningkat, terus habis itu nanti LFG meningkat, dia itu nanti bisa ada mekanisme yang miogenik. Miogenik ini nanti dengan bantuan otot dia tuh bisa melakukan peregangan arteriol aferen gitu. Terus nanti setelah itu lumennya itu bisa menyempit dan LFG itu bisa menurun. Gitu juga ada yang umpan balik tubulo glomerular itu nanti juga dia itu bisa mengatur dirinya sendiri tapi dengan yang mekanisme umpan balik tubulo glomerular. Nanti itu dia tuh bakal mereabsorpsi Na plus Cl dan air nanti itu dia tuh ada namanya sel makula densa nanti itu dia bisa menginhibisi sekresi NO nanti itu bakal si G, GFR ataupun laju filtrasi glomerulusnya itu juga bakal balik ke normal. Ini tanda panah menurun ini bukan berarti dia tuh bakal menurun drastis, tapi dari yang tinggi dia tuh bakal balik ke normal gitu. Terus autoregulasi ini kan
tadi tuh dia fungsinya untuk menstabilkan si LFP tadi tetap konstan. Dia tuh rata-ratanya itu di 180 mmHg. Ini angkanya kalian ingat, autoregulasi mempertahankan LFG tetap konstan pada tekanan arterinya itu rata-rata 180 mmHg. Terus ada pengontrolan yang LFG. Sorry, sorry. Pengontrolan yang pakai hormon dan saraf. Nanti dia ini bisa pakai saraf saraf simpatis. Nanti itu dia itu melakukan pengaturan di mana tekanan darah apabila sistem saraf simpatis ini nanti itu lagi modenya itu aktif, maka nanti itu dia bakal bisa melakukan vasokonstriksi atau flight fight. Kalau misalnya yang sistem parasimpatis atau kebalikannya itu tidak ada pengaruhnya ke si pengontrolan si LFG ini. Terus ini boleh kalian baca aja yang stimulasinya. Terus ada selanjutnya tuh reabsorsi. Reabsorsi ini hubungan antara kapiler peritubulus sama komponen yang tubular tadi. Jadi kayak aku bilang, kalau misalnya ada eh, komponen-komponen yang diperlukan lagi, nanti itu yang dari lumen tubulus itu yang bakal nanti ke bagian, sorry, yang lumen tubulus itu kan nanti bakal ke ductus Colligens yang nantinya tuh bakal menjadi urin yang bakal dikeluarkan nanti ke ureter terus ke kandung kemih. Berarti kan itu zat-zat sisa yang udah emang nggak diperluin lagi. Makanya nanti kalau di lumen tubulus tuh masih ada hal-hal yang diperlukan, ya kapiler atau sirkulasi dalam ginjal kita itu yang bakal narik kembali. Uh, Kebalikannya juga, kalau misalnya di kapiler tadi itu masih ada mungkin zat-zat yang mungkin zat-zat sisa yang mungkin tertinggal, yang nggak diperlukan lagi, itu nanti bisa juga diambil dengan lumen tubulus. Di antara kedua ini, antara kapiler tubulus dan kapiler peritubulus sama lumen tubulus ini, mereka itu nanti itu dia adanya bisa menggunakan energi perpindahan zat-zatnya ataupun menggunakan ATP, bisa juga dengan difusi pasif ataupun difusi terfasilitasi ataupun dia tuh ada yang beberapa caranya seperti itu. Nah, ini dia. Dia tuh aktivitas penyerapan kembali zat-zat yang di urin primer tadi, yang setelah penyaringan di glomerulus tadi, yang masih bermanfaat. Jadi itu ada dua macam, ada yang obligat, ada yang fakultatif. Kalau obligat itu reabsorsi air yang terjadi di tubulus proksimal. Kalau misalnya yang fakultatif berarti dia itu tergantung kebutuhan dan terjadi di tubulus distal dan dibantu dengan hormon. Terus nanti tuh setelah terjadi reabsorsi, nanti tuh bakal ada urin sekunder. Urin sekunder inilah yang betul-betul udah nggak diperluin lagi. Nanti tuh bakal dikasih pigmen warna urin kita, baru nanti bakal dikeluarkan ataupun bakal diekspresikan. Ini ada ah inilah maksud aku tadi. Aduh, kenapa ini saya nampak? Inilah kapiler pelitubulus. Ini yang isinya darah yang bakal ke seluruh darahnya itu bakal balik lagi ke tubuh kita. Inilah lumen tubular. Lumen tubular ini kan ada yang proksima, ada yang distal, ada yang anterior. Di sini tuh bisa terjadi perpindahan. Perpindahan di sini tuh bisa pakai tadi kayak aku bilang ada energi ataupun ATP ataupun bisa difusi pasif ataupun difusi terfasilitasi ataupun lain-lain. Di sini tuh dari untuk reabsorsi dari kan reabsorsi kan penyerapan kembali yang zat-zat yang masih dibutuhkan. Jadi dari lumen tubular ini kan bakal ke sini kan zat-zat yang masih diperluin ataupun ternyata zatnya ini masih bisa dipakai buat tubuh masih bermanfaat gitu. Jadi dari sini tuh dia harus melewati 5 sawar atau 5 ya sawar. Nanti tuh pertama dia tuh ada lumen si tubulusnya sendiri, terus ada di sini ada membran luminal. Membran luminal tuh yang ini. Terus habis itu ada sitosol, terus ada membran basolateral. Ini membran basolateral itu yang di sini. Terus ada cairan interstisium di sini. Dan terakhir ke dinding si kapilernya.
Itu yang harus dia lewatin kalau mau melakukan perpindahan zat-zat yang masih diperlukan gitu. Ini jadi mm, lebih dari 99% plasma yang kita saring tadi itu tuh bakal kembali lagi ke darah gitu. Tapi plasma ya, ingat kata-katanya plasma. Dan 1%-nya itu nanti itu bakal difiltrasi ataupun sorry, diekspresikan kan per tiap menit. Jadi 99% tuh plasmanya tuh bakal balik, tapi kan zat-zat yang nggak diperluin tadi kan bakal diekspresikan gitu. Ini ada beberapa, ada yang reabsorpsi natrium, juga ini ada yang glukosa, ada yang urea, dan ada yang air. Nah, ini, ntar, kayak yang, apa namanya nih, eh reabsorpsi natrium. Natriumnya ini nanti kan, dia kan bakal melewati membran luminal. Terus nanti di sini di membran basolateral nih dia memerlukan energi ataupun nih transport aktif dengan gunain si pompa Na plus K plus ATPase di membran basolateral. Nah, jadi perlu adanya ATP ataupun energi. Udah keluar ya di sini. Ini kan di cairan interstisium. Baru nanti dia bakal ke si kapiler peritubulus gitu. Terus ini kurang lebih sama juga, tapi kalau misalnya yang glukosa, dia ini nanti tuh pakai difusi terfasilitasi. Terus, oh ya, ini dia tuh bisa transport aktif yang simport, ini yang nanti yang Na-nya keluar, yang dua arah, yang si kaplesnya itu nanti masuk gitu. Ini ada yang urea, kurang lebih juga sama. Nih, di kapsula Bowman dan di awal tubulus proksimal, konsentrasi urea sama dengan yang di plasma dan cairan interstisium sekitar. Di ujung tubulus proksimal, nih, filtrat semua telah direabsorpsi, memekatkan urea ini terfiltrasi di dalam sisa filtrat. Hal ini menciptakan nih gradien konsentrasi yang membantu reabsorpsi pasif urea. Jadi kan dia itu karena udah ureanya itu udah memekat sehingga tuh nanti bisa menciptakan gradien konsentrasi. Jadi nanti dia bisa difusi pasif gitu dari yang lumen ke kapiler gitu. Ini juga kurang lebih sama. Yang air itu rata-rata dari tadi tubulusnya itu tubulus yang proksimal. Ini juga dia itu, tapi kalau misalnya air dia tuh me- melibatkan adanya tekanan hidrostatik, dia juga menggunakan kanal aquaporin gitu, kanal khusus air. Ini ini baca-baca aja. Ini yang penting. eh Penting kalian pahami aja kalau misalnya ini kan ada namanya mekanisme RAS. Dia nih renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi di sini dia tuh bakal mengatur yang namanya tekanan darah kita. Jadi pertama itu di sistem ini dia tuh ginjal nih bakal mengeluarkan adanya namanya hormon renin karena penurunan NaCl juga volume CS. Dan nanti dan renin ini nanti bakal mengakibatkan namanya angiotensinogen bisa berubah menjadi angiotensin satu. Terus nanti itu ada rilis angiotensin converting enzyme dari paru-paru, dia tuh rilis sehingga bisa mengubah angiotensin 2, angiotensin satu mengubah jadi angiotensin 2. Sehingga nanti tuh di angiotensin 2 ini dia itu bisa menyebabkan kayak adanya timbul vasopresin, terus timbul rasa haus, juga bisa menyebabkan vasokonstriksi arteriol. Juga itu aja sih. Terus ini obat-obat yang bisa meningkatkan obat-obat yang bisa bekerja di sistem RAAS tadi itu ada yang
golongan ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, terus ada yang aliskiren dan lain-lain. Ini nice to know aja kayaknya. Nah, ini nanti ada yang unsightly, ada yang ascendance, ada yang descendance. Ingat kayak perbedaannya aja. Kalau misalnya ascendance, dia tuh aktif memindahkan NaCl keluar dari lumen untuk masuk ke cairan interstitium. Kalau misalnya yang descendant tidak aktif. Kalau misalnya ascendance juga impermeable terhadap air. Kalau misalnya descendance kebalikannya. Terus yang terakhir, sorry, yang selanjutnya tuh ada sekresi. Sekresi ini nanti itu dia bakal menuju rongga ginjal, lalu menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Perpindahan molekul CES ke lumen tubulus nefron, terus sekresi dia tuh bergantung pada transport memang aktif, kayak tadi, kayak adanya difusi ataupun menggunakan ATP ataupun energi. Nanti itu dia bisa juga dengan melawan gradien konsentrasi yang contohnya tuh kayak urea tadi. Jadi bahan-bahan penting yang disekresikan tubuh itu yaitu adalah ion hidrogen, ion kalium, serta anion kation organik yang banyak di antaranya itu sebenarnya asing bagi tubuh. Terus nanti komposisi urin yang dikeluarkan ya tadi udah kan kayak air, garam, urea, nanti juga dikasih pewarnaannya. Terus ini ada augmentasi. Augmentasi ini, hmm, augmentasi ini ada nggak ya dibilang tadi? Oh ya, nanti pengertian augmentasi ini diingat. Jadi augmentasi ini dia itu ada terjadi di tubulus distal, tubulus contortus distal. Nanti itu dia adanya proses penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Proses ini nanti itu bisa menghasilkan urin. Nanti kayak zat-zat yang dibuang tuh kayak hasil ekskresi farmakologis obat kayak gitu. Terus zat-zat pewarnaan makanan yang nggak diperlukan, terus kayak kelebihan H plus ataupun K plus dan lain-lain. Ini pengertiannya diingat ya. Terus ada ekskresi. Nanti ekskresi ini nanti bakal terjadinya pembuangan zat-zat dari tubuh dalam urin itu bakal bukan proses yang terpisah, tapi dia tuh merupakan hasil dari ketiga proses yang tadi di atas, yang dari filtrasi, reabsorpsi, sekresi, juga nanti ada augmentasi tadi tuh. Nanti itu dia tuh nggak bakal direabsorpsi lagi, tapi dia tuh bakal dialirin ke pelvis ginjal. Pelvis ginjal itu nanti bakal ke ureter, ke kandung kemih, dan selanjutnya nanti bakal dibuangkan oleh tubuh. Ini ini boleh kalian baca-baca aja. Terus ada clearance ginjal. Nanti itu dia tuh volume plasma yang sudah akan dibersihkan secara tuntas tuh, dia tuh menunjukkan eh, efektivitas si ginjal ini tuh dapat mengeluarkan berbagai bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi ataupun yang bahan-bahan asing dari tubuhnya itu dari internalnya sendiri. Dan clearance ginjal ini juga ada rumusnya. Ini kayak yang di PBT, laju bersihan suatu bahan, konsentrasi urin dalam urin dikali laju aliran urin per konsentrasi bahan dalam plasma. Pokoknya clearance ginjal ini membuktikan dia tuh nilainya tuh seberapa bagus ataupun seberapa efektif ginjal kita ini bisa membersihkan dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi gitu. Ini hmm, probandusnya dua, ini air mineral. Ini nanti aku tanyain lagi ya. Terus yang pokoknya yang harus kalian ingat-ingat lagi tadi tuh kayak eh, fungsi hormonalnya. Sorry aku ini aja lah. Ini fungsi hormonal kalian ingat. Nih fungsi hormonal. Terus kayak
apa pengertian dari LFG, terus nanti itu eh, kayak tadi itu kan ada yang tekanan yang bakal melawan filtrasi, ada tekanan yang bakal apa? Ada tekanan yang melawan filtrasi, ada tekanan yang bakal mendorong filtrasi. Nah, itu kalian ingat yang tekanan hidrostatiknya berapa, yang osmotiknya itu tekanannya berapa. Terus nanti pengertian dari LFG itu apa? LFG itu kan jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu. Terus kayak apa lagi ya? Bentar. Oh iya, tadi yang ini. Udah ya. Pokoknya yang tekanan-tekanan yang berpengaruh nanti itu yang kayak tekanan darah kapiler glomerulus berapa, dia tuh mendorong filtrasi 55 mmHg. Kalau yang osmotik berapa, dia tuh melawan filtrasi 30 mmHg. Kalau yang tekanan hidrostatik dia tuh melawan filtrasi berarti berapa, 15 mmHg. Terus em, terus kayak kalau clearance ginjal tuh kalian ingat definisinya, dia tuh volume plasma yang dibersihkan secara tuntas dari bahan yang bersangkutan oleh ginjal per menit. Itu pengertiannya ya. Ulang, clearance ginjal itu adalah volume plasma yang dibersihkan secara tuntas dari bahan yang bersangkutan oleh ginjal per menit. Jadi pokoknya itu menandakan dia itu menandakan ginjal kita itu efektif nggak untuk dapat membersihkan dari zat-zat yang tidak diperlukan. Terus kayak ini tadi ada nih. Bentar. Nih, kalian ingat juga nih yang ini, bagian ini. Kalau misalnya resistensi arterial efferentnya itu meningkat, berarti nanti LFG-nya gimana? Nanti berarti darah ke glomerulusnya itu bakal menurun dan LFG-nya itu juga bakal menurun. Ini ingat, harus ingat. Dan kebalikannya juga kalau misalnya resistensi arterial afferentnya itu menurun, berarti darah glomerulus dan LFG-nya itu bakal meningkat. Terus, oh ya, tadi itu kan kita bisa melakukan pengontrolan si LFG ini dengan apa namanya? Dengan menggunakan si autoregulasi ini. Nah, dengan autoregulasi ini kita tuh bisa nih, autoregulasi itu bisa mempertahankan LFG tetap konstan pada tekanan darah 180 mmHg. Oke. Terus kalian yang harus ingat juga kayak ginjal tuh dia tuh terletak di antara sorry, ginjal tuh yang terletak di antara torakal 13 ya tadi. Torakal uh, ginjal tuh kalian harus ingat kalau misalnya dia tuh terletak setinggi torakal 12 sampai lumbal 3 dan dia tuh kalau yang kanan lebih rendah itu harus kalian ingat. Terus nanti juga pengertian augmentasi tadi. Augmentasi itu adalah proses penambahan zat-zat tertentu yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Terus nanti kan ingat nggak tadi rata-rata LFG per menit? Rata-ratanya itu 125 mili per menit. Terus kan kalau kita melakukan filtrasi tadi nih, filtrasi di bagian glomerulusnya. Di glomerulus tadi kan istilahnya itu tempat penyaringan. Penyaringannya itu dia itu kan ada tempat filtrasi. Kan tadi ada namanya sel podosit. Sel podosit ini nanti itu kan ada celah-celah si prosesus prosesus kaki si sel podosit tadi. Dari celah-celah itulah nanti si aliran atau penyaringannya itu bisa melewati dari si glomerulus. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak di mana sih celah filtrasinya itu berada ya? Di bagian celah filtrasi yang ada di antara eh, prosesus-prosesus kaki sel podosit. Dah.
Hmm, udah itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Mau nanya tentang perubahan dosnya Kak, itu maksimal nggak minum obatnya itu berapa jam Kak? Oh ya, bentar ya. Saya bilang nggak ya? Hmm, kalau bisa sih kan biasa kan obat ada yang paling maksimal 24 jam. eh atau nggak sehari sekali. Kalau bisa 24 jam dari besok pagi gitu. Oh ya Kan Kak. berarti terakhir kali minum obatnya mungkin kan nanti mulainya itu dari jam 8, jam 9 sama jam 10. Kalau bisa kayak terakhir kali di Probanusnya itu minum obat tadi subuh gitu. Nah, itu boleh. Jadi kayak itu tuh kan eh, udah terkeluar gitu apa obat-obat apa sisa-sisa obatnya. Oke Kak. Hmm, jangan lupa dibawa ya ininya urinnya soalnya kata dokternya kalau nggak bawa nggak bisa ikut praktikum. Hmm, apalagi ya handscoon terus nanti kalian kan bakal lakuin kayak seingat aku dulu tuh kayak ada hitung berat jenis dan itu kan urinnya tuh banyak. Kalian hati-hati itu kan infeksius apalagi punya kawan kita gitu kan bisa bukan punya kawan kita maksudnya kayak kita nggak tahu kayak dia ada sakit apa atau kayak mana siapa tahu juga kitanya sendiri yang lagi kerjain tuh juga kurang sehat itu hati-hati jangan misalnya kawannya yang lagi buat tuh jangan diganggu kali. Terus nanti tuh tisu jangan lupa bawa, pasti tuh ada kayak tertetes-tetes. Juga jangan lupa pakai handscoon. Itu aja. Kalau bisa nanti yang perempuan jilbabnya dimasukin aja. Takutnya nanti pasti ada yang kayak terpercik gitu. Terus kalau salah aku ada pembakarannya juga pakai spiritus. Kemarin tuh aku pernah lihat ini ada yang meledak gitu. Jadi nanti kan terciprat ke kalian. Nanti jilbabnya dimasukin aja biar aman aja. Udah, itu aja. Oh ya, nanti kalian bakal membahas volumenya, kan berat jenisnya, pH, glukosa, glukosa, protein, berat jenis, warna, bau. Nanti kan proteinnya itu kan bakal dibakar kan. Nanti ada mungkin, seingat aku ada campuran eh, apa namanya zat lainnya itu nanti pas dibakar tuh kadang ada yang meledak-ledak kayak gitu ataupun terciprat gitu. Itu aja sih. Mungkin ada mau tanyain lagi? Melahirkan. Kak, boleh tanya-tanya gitu nggak, Kak? Boleh, kan bentar ya. Nanti kalian nggak ada yang jawab. Harus aku panggil. Jawab bareng-bareng aja ya. Ya, Kak. Apa pengertian dari LFG? Halo. Laju glomerulus filtrasi nggak Kak? Apa? Kurang kedengaran? Laju glomerulus filtrasi. Itu kepanjangannya. Ini pengertiannya. Kalau kayak gitu semua bisa jawab pretestnya. Izin Kak, Ya, jawab aja. jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu ya Kak. Ya, benar. Terus nanti fungsi hormonal tuh coba sebutin 2 biji aja boleh. Jawab guys, jawab, jawab, jawab. Panggil aja lah ya. Coba Nazwa. Nazwa, Iya Kak, dua fungsi hormonal dari sistem urinaria apa? Eh, yang pertama menghasilkan eritropoietin yang merangsang sumsum Mm-mm. tulang untuk menghasilkan sel darah muda. Terus yang kedua degradasi hormon yang berlebih. Tuh, Kak. Oke.
Terus Muhammad M. Firoz. Kalau misalnya hmm, arteriol aferennya itu meningkat, sorry, bila kalau misalnya resistensi arteriol aferennya itu meningkat, darah ke glomerulus sama LFG-nya itu bakal gimana? Meningkat juga nggak, Kak? Enggak, kebalik ya. Kalau misalnya nanti Oh, resistensi arteriol aferennya itu meningkat, berarti itu jawabannya darah ke glomerulus dan LFG-nya itu keduanya itu bakal menurun. Nanti kebalikannya juga kalau misalnya resistensi arteriol aferennya itu menurun, berarti nanti darah ke glomerulus dan LFG-nya itu bakal meningkat. Jangan lupa ya. iya, Kak. Jadi, Terus benar atau salah kalau ginjal kanan itu terletak lebih rendah Benar, Kak. karena Karena ada hepar, Kak. ya benar. Terus rata-rata LFG per menit itu berapa mili? Coba Nabila tadi udah ya. Coba siapa nih? Maheswara. Tadi pertanyaan apa kak pertanyaannya? Berapa rata-rata LFG per menit? Hmm, 125 bukan kak? Ya, benar. Terus kalau pengertian dari augmentasi apa? Gaisan. Kayak mana tadi Kak? Pengertian augmentasi. Hmm, Bentar. Besok kalian ujian ya? Iya kak. Iya, Kak. Iya, ayolah. Ujian apa besok? Ujian humaniora, Kak. Udah belajar? Sambil belajar nih, Kak. Anjet, Keren. anjet, anjet, Peng- Kak. Pengertiannya Kak, proses penambahan zat-zat tertentu yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Nah, ya ingat tuh ya. Ya Kak. Sama eh Rasya. Autoregulasi itu kan dia itu kan mempertahankan eh LFG-nya itu tetap konstan ataupun stabil gitu. Jadi tekanan darah arteri rata-ratanya itu biar dia tuh LFG-nya itu konstan berapa? Ada Rasya? Ada yang bisa bantu? Coba, ya Naila coba. 180 mm air eksa. Oke. Terus ini kan ada tekanan yang hidrostatik sama osmotik. Itu kalian ingat kalau tekanan hidrostatik 15, kalau misalnya yang osmotik 30 tuh ingat. Itu udah eh, itu udah. Terus ini clearance ginjal. Clearance ginjal nanti itu bakal ditanya benar salah. Pokoknya itu ingat aja clearance ginjal tuh kan buat nilai bagaimana ginjal kita ini efektif nggak, apa dia misalnya dia kerjanya benar nggak untuk melakukan pembersihan secara tuntas dari bahan-bahan yang bersangkutan gitu. Udah itu, udah itu aja kayaknya. Sama ini coba Tengken. Eh di mana letak celah filtrasi berada? Dia udah tadi ya? Atau belum? Ada yang bisa Halo jawab? Kak, izin Kak, glomerulus. Iya itu benar, tapi celah filtrasinya gitu.
Kan di glomerulus itu kan tadi ada 3 lapisan. Ada juga namanya sel podosit. Nah, di situ kan ada namanya prosesus kaki. Prosesus kaki sel podosit. Nah, di antara celah-celah prosesus kaki itulah dia tuh celah si filtrasinya. Jadi kalau ditanya di mana letak celah filtrasi berada, berarti kan jawab celah filtrasi berada di antara prosesus kaki sel podosit. Dah, itu aja. Udah itu aja mungkin kalau nggak ada yang mau tanyain lagi, eh, semoga besok bisa jawab pretest. Jangan telat, jangan lupa bawa PP, bahan-bahannya juga jangan lupa dibawa sama eh, apa ya? Udah itu aja. Mungkin sekian bimbingannya. Aku akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banyak Terima kasih Kak ya. Kak. Yeay.